Sebelumnya untuk kegiatan dengan materi penyuluhan itu dilakukan untuk 2 kali karena memang materinya cukup panjang. Tetapi kemarin kita sudah bisa menyelesaikan pembahasan untuk materi tentang penyuluhan gizi dalam 1 pertemuan, sehingga teman-teman hari ini punya kesempatan untuk mendiskusikan, memanfaatkan waktu untuk berdiskusi tentang proposal. Ada beberapa teman-teman, ya beberapa kelompok sudah menghubungi saya secara pribadi untuk menanyakan tentang kegiatan mereka, proposal mereka, gitu. Jadi silakan, di sini ada PJMK-nya siapa ya? Mohon maaf saya belum begitu hafal untuk PJMK ini. Ada saya dan Depi, Pak. Oke, Angelia Tengjaya. Ada berapa kelompok, Teng? Ada 8 kelompok, Pak. Oke, ada 8 kelompok, maka setidaknya ada 8 proposal. Kemarin di pertemuan sebelumnya, Alia sudah sempat menyampaikan tentang rencana kegiatan dia dan sudah mendapatkan masukan. Monggo, Alia nanti bisa present lagi kalau memang ada yang mau disampaikan, atau mungkin teman-teman yang lain, silahkan. Ateng, saya serahkan ke kamu sebagai moderator, nanti kamu tolong bisa membantu kelas untuk bisa jalannya diskusi gitu ya, Teng? Baik, Pak. Oke, monggo. Baik, teman-teman. Ini nanti kita bisa presentasi proposal dari kelompok 1 ya. Silakan untuk kelompok 1 dipersiapkan. Selamat pagi teman-teman dan Adian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon maaf kami menggunakan PPT karena proposal kami belum jadi. Jadi kami ingin membuat program untuk edukasi pemberian MPASI pada ibu-ibu di Posyandu. Anggota kelompok kami ada Florentina Sekar Ayu, Gabriela Karisma Rahaor, Laurencia Juliviani, Petronila Yohaneska, dan saya sendiri Teresia Depi. Next. Nah, jadi yang kami pikirkan itu konsep kami ingin buat program di situ karena kan saat ini ibu-ibu muda zaman sekarang itu kan ada yang sibuk bekerja. Jadi karena dia sibuk bekerja, dia memberikan anak-anaknya itu makanan instan, jadi kayak sun, kayak yang instan-instan gitu, karena nggak cukup waktunya, bisa juga karena ibu tersebut belum paham tentang MPASI yang baik dan benar itu seperti apa. Next. Selanjutnya, dalam rencana kegiatan kami untuk dalam pemberian edukasi ini kepada ibu-ibu di Posyandu, kami berharap bisa memberikan solusi kepada ibu-ibu untuk lebih mengetahui bagaimana cara memberikan MPASI yang tepat dan mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai MPASI maupun mengenai kondisi untuk merawat bayi dan batita ibu-ibu tersebut. Selanjutnya, untuk sasaran dari kegiatan kami, sebenarnya itu kami belum menemukan mitra Pak Dian, tapi sasarannya itu memang kami harap bisa menjangkau pada ibu-ibu di Posyandu yang memiliki bayi. Terus ada salah satu Posyandu yang sudah kami follow up, itu Posyandu Sedap Malam, karena di situ jumlah bayi dan batitanya itu cukup banyak. Lalu pelaksanaan program kami itu ingin memberikan edukasi dan nanti pada saat pemberian edukasi itu sebelum dan sesudah penyuluhan akan diadakan pretest dan posttest. Terus nanti juga ada seperti pembagian leaflet, lalu penyuluhannya menggunakan PPT, seperti itu. Mungkin itu saja Pak Dian rencana kasaran kegiatan kami. Baik, terima kasih kelompok 1 Posyandu Sedap Malam itu lokasinya di mana ya?
Di Ring Road Utara, Pak. Dekat rumahnya siapa itu berarti kalian kok bisa sampai ke situ? Itu sebelumnya pada saat semester 4 atau semester 3, mata kuliah apa ya? Saya lupa, Pak. Tapi pernah PKM Posyandu di situ. Oh, oke. Artinya kalian tahu lokasinya, kalian juga tahu koordinatornya siapa seperti itu ya? Iya, Pak Dian. Maka silahkan nanti Gabriela dan teman-teman lain di kelompok 1, silahkan, boleh nggak masalah, bisa di situ lagi nggak apa-apa. Silahkan nanti bisa ke sana terus menjalin komunikasi dengan pihak dari Posyandu Sedap Malam. Apakah kami dari Stikes Panti Rapi, Prodi Gizi, sekarang ini semester 6 nih, kemarin kami semester 3 atau semester 4 gitu pernah ke sini. Jadi kalian kunjungannya non formal dulu. Gitu ya, non formal, minta persetujuan dari Posyandu Sedap Malam. Biasanya koordinatornya itu Posyandu Sedap Malam itu biasanya adalah Ibu RW, Ibu RT atau bahkan mungkin Ibu Dukuh. Itu menjadi pimpinan Posyandu tersebut. Nanti ada kader-kadernya. Jadi silakan bertanya atas kesediaan mereka kapan bisa disediakan waktu untuk kami gitu. Kami berencana membagikan edukasi tentang MPASI gitu. Ini berarti hanya edukasi saja ya, tidak dengan pelatihan gitu ya. Rencananya sih hanya edukasi, Pak, tapi ide kami bisa saja berkembang. Jadi ini kan masih kasarannya, Pak. Oh ya, berarti nanti silahkan nih bisa menghubungi Posyandu Sedap Malam segera. Sampaikan kalau kami awalnya berencana untuk edukasi Ibu. Kalau edukasi kan tujuannya meningkatkan pengetahuan mereka tentang MPASI. Tadi katamu mereka terbiasa menggunakan makanan formula, produk jadi tinggal seduh, sedangkan harapannya mereka bisa menerapkan dengan makanan-makanan yang bisa mereka olah setiap hari. Gitu. Nah, apakah hanya dengan menggunakan edukasi saja, ngasih tahu bahan-bahannya, ngasih tahu cara ngolahnya, ngasih tahu manfaatnya, atau sampai membuat demo masak kepada mereka-mereka dengan alat-alatnya mereka, tapi bahannya kalian, gitu. Monggo, itu masukan. Apakah nanti bisa dikomunikasikan dengan mereka juga? Nah, kamu punya nih resep MPASI. Sebentar ya. Oh, ya. Ada MPASI misalnya berbahan dasar lele misalnya kayak gitu. Nah, maka kasih tahu tuh sama Posyandu Sedap Malam, Ibu, selain ngasih edukasi, apakah cukup itu aja atau bisa sampai ke arah pemberian keterampilan. Jadi diajak untuk berlatih membuat MPASI-nya setelah dikasih edukasi. MPASI yang mau kami kembangkan itu MPASI dengan berbahan dasar tempe. Paling murah kan tempe nih. Nah, gitu. Jadi apakah mau kayak gitu atau cukup edukasi aja? Gitu. Kalau nanti sama pelatihan ya apa ya namanya, mungkin lebih enak juga ya, waktunya ini kan bulan puasa, nanti Posyandu itu kan pagi hari, mungkin nggak sore karena sore kena waktu berbuka juga, pagi hari nanti dilanjutkan setelah edukasi mungkin setengah jam baru dilanjutkan tentang pengolahan berbahan dasar tempe. Itu simple, beli tempe dengan beberapa bahan, terus kemudian di mash, kemudian mungkin bisa dikukus. Nah, jadi deh bisa diberikan ke bayi, tapi nanti resepnya kalian bisa cari. Nah, ini mau membuat mereka ngerti dan terampil atau cukup ngerti saja. Kalau dengan ngerti dan terampil, maka ada praktiknya. Kalau praktik itu kok dianggap susah karena nggak punya alat, ya maka sounding ke mereka. Tapi kalau misalnya dengan pelatihan, kami belum punya alat-alatnya, Bu. Kami belum punya alat-alatnya, apakah bisa dibantu pengadaan alatnya? Jadi menggunakan alat-alat kompor, panci, dandang, pisau, talenan, dan yang lain yang dimiliki oleh kader. Gitu. Nanti bahan-bahannya kalian. Nah, gunakan bahan-bahan yang simpel aja.
bukan untuk mencukupi semua peserta, tapi cukup satu sampel aja. Jadi relatif murah lah. Paling urunan 10.000 aja bisa untuk banyak sekali porsi. Mungkin atau bahkan mungkin kalau menggunakan tempe satu potong aja 2.000. Mungkin tidak membutuhkan 2 potong 3 potong. Lebih dari itu mungkin tidak. Jadi urunan kalaupun harus patungan untuk pembelian bahan menurut saya tidak begitu susah. Kalau alat-alat bisa pinjam ke mereka. Gimana tanggapannya Ateng? Kok Ateng sih? Tadi kelompok 1 ya, maaf. Gabriela. Baik, Pak Dian, terima kasih masukannya. Sebelumnya, untuk pemberian seperti demo masak sudah kami diskusikan. Cuma memang yang kami bingung, MPASI itu kan berjenis-jenis ya Pak Dian. Maksudnya setiap bertambahnya usia bayi, makanannya juga mungkin bertambah bahan-bahannya, teksturnya seperti itu. Jadi kami cukup bingung untuk membuat MPASI itu untuk bayi yang usia berapa, jenisnya seperti apa, yang seperti itu Pak Dian, yang kami memang masih bingung Pak. Ya, bagus Gabriela tentang pertanyaanmu. Maka penting buat tinjau lokasi Gabriela. Kemarin kan kamu ke sana ada banyak banget balitanya, tapi itu 2 tahun lalu. Ya kan? Sekarang kamu bisa ke sana dengan tim, ketemu kadernya, kenalan lagi, dan diskusi tentang ini. Nanti di situ kalian akan mendapatkan tuh data tentang warga bayi balita di Posyandu Sedap Malam itu ada berapa orang sih bayinya, balitanya, dan yang masih MPASI kan artinya masih di bawah 2 tahun. Enggak ding, MPASI di bawah 2 tahun karena kalau sudah di atas 2 tahun sudah bukan MPASI lagi. Nah, berarti berapa yang di bawah 2 tahun gitu. Kalau sudah ada berapa yang di bawah 2 tahun, kalian bisa tabulasi lagi nih. Berapa sih yang masih 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun itu berapa. Dari situ kalian bisa ambil yang mayoritas untuk dilatih untuk membuat MPASI yang misal berbahan dasar tempe atau misal berbahan dasar ikan lele, itu kan murah tuh ikan lele, atau berbahan dasar yang lain, pisang, labu, atau buah-buahan yang lain. Gitu, Gabriela. Jadi menurut saya perlu sekalian ke sana, sekalian izin, sekalian kenalan lagi, sekalian mendata Posyandu Sedap Malam itu berapa orang dan berapa kelompok usianya. Nanti ambil yang mayoritas. Kalau memang mau satu aja membuatnya. Gabriela dan teman-teman di kelompok 1, sebenarnya MPASI itu bervariasinya itu dalam bentuk tekstur saja kok. Jadi hanya teksturnya saja. 6 sampai 8 itu asumsinya giginya belum lengkap, maka pencernaan belum siap, maka konsistensi MPASI-nya itu masih dalam bentuk padat semi cair. Jadi atau cair semi padat. Jadi masih sangat cair gitu. Tapi nanti 9 sampai 12 itu mereka sudah mulai banyak tumbuh gigi, mulai bisa lembek gitu. Nanti 12, 1 tahun sampai 2 tahun gigi mulai banyak yang lengkap, maka bisa nambah lagi. Tapi komposisinya relatif sama. Relatif ya. Relatif sama. Memang akan lebih banyak kalorinya, tapi relatif sama. 1 sampai 3 tahun kalau dari AKG itu masih dalam satu kelompok usia. Tapi kalau di bawah 1 tahun memang 6 sampai 8, 8 sampai 12. Gitu. Jadi lebih ke arah tekstur. Yang paling membedakan tekstur. Gizinya ya membedakan, iya, tapi tidak begitu besar. Tidak begitu besar. Jadi relatif nanti bisa diporsikan saja. Gitu. Yang membedakan konsistensi aja. Kalau mau membuat untuk banyak. Jadi misalnya kalau misalnya untuk bayi yang lebih muda usianya misalnya gitu airnya bisa ditambah. Tetapi
sayurnya, misalnya kalau pakai sayurnya bisa dikurangin gitu. Jadi lebih terkait dengan konsistensi. Tapi kalau nanti makanan untuk MPASI untuk anak usia di atas 1 tahun, ya agak sedikit lebih kasar nggak apa-apa gitu. Teman-teman kalau melihat itu di pinggir jalan itu kan ada bubur bayi gitu toh. Itu kalau kamu bertanya, kamu lihat itu ada dua termos. Termos pertama itu bubur bayi yang halus, itu asumsinya untuk 1 tahun ke bawah, dan bubur bayi yang kasar 1 tahun ke atas. Dan mereka setiap hari itu punya menunya sendiri-sendiri. Teman-teman boleh pagi hari iseng beli, itu bubur biasa kok. Itu satu ukuran kecil itu cuma 3.000. Kalian bisa beli sambil melihat menu-menu setiap harinya. Senin sampai hari Minggu itu menunya berbeda-beda. Kalian bisa menambah referensi kalian itu dari situ. Terkait dengan tekstur itu bagaimana, isinya apa, gitu. Jadi itu masukan ya Gabriela, monggo mau buat satu menu yang mayoritas usia berapa itu difokuskan, atau mau sambil menjelaskan terkait dengan menu untuk usia lain. Tapi menurut saya, kamu perlu sama tim itu perlu belajar banyak betul tentang perbedaan antara MPASI untuk usia 6, 8, 12 sampai nanti mungkin 2 tahun, itu perbedaannya di apa aja. Sehingga kalaupun tidak mempraktekkan, itu kamu dan teman-teman itu bisa memberikan penjelasan yang baik buat ibu-ibunya di sana. Gitu ya, Gabriela? Baik Pak Dian, terima kasih banyak Pak. Ada yang ingin ditanyakan enggak Gabriela dan tim 1? Kalau dari saya sudah cukup Pak, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman yang lain, karena ini proposalnya bukan cuma proposal tapi harus dilakukan. Nilainya gede. Ada? Sudah cukup? Jadi saya, Pak. Oke. Kalau memang sudah cukup, Ateng saya kembalikan ke kamu, monggo. Baik, Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Selanjutnya kita ke kelompok 3 ya, teman, karena kelompok 2 ada gangguan teknis. Silakan untuk kelompok 3, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Pak Dian dan teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 kami mengambil tema cegah obesitas di era pandemi COVID-19 pada calon suster OP khususnya di Yogyakarta. Kelompok kami ada Angela Viana, Jessica, Maria Kurniati, saya sendiri, dan Justina Elsa. Dari judul yang kami pilih di sini, yang boleh kami lihat, yang pertama adalah yang melatar belakangi obesitas, di mana para calon ini mereka tuh dengan aktivitas yang kurang, tetapi setiap harinya kan makan itu 3 kali sehari, snack juga 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, kami melihat bahwa dengan aktivitas demikian yang cukup kurang juga, karena mereka di lingkungan di mana mereka sedang aktivitasnya itu hanya studi, jadi studi di tempat, dan untuk aktivitas fisik itu sangat kurang, sehingga obesitas di sini kalau dilihat itu sangat rentan untuk mereka. Nah, kami akan
mencoba membuat penyuluhan dan manfaatnya bahwa di sini yang kami lihat akan menambah pengetahuan dari faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian obesitas dari para calon suster OP ini, khususnya mengenai tingkat pola makan gizi seimbang dan aktivitas fisik yang mereka lakukan setiap harinya. Dan pengetahuan yang kiranya nanti diberikan kepada mereka harapannya dapat memperbaiki faktor yang berhubungan dengan kejadian obesitas sehingga dapat mencegah, karena di sini itu dari 18 sampai 30 tahun. Begitu kira-kira Pak Dian. Mungkin dari kelompok ada yang mau menambah? Sudah, Suster, atau ada lagi? Saya mau menambahkan sedikit, Pak. Silakan. Jadi nanti kami akan beredukasi kepada calon suster mengenai pola gizi seimbang dan aktivitas fisik, begitu Pak. Terus mungkin ada tambahan dari kelompok saya. Sepertinya cukup Pak, nggak ada yang ingin disampaikan lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Suster Sutira dan Maria. Saya mau tanya, Suster, ini kalau OP itu di mana kantornya atau tempat calon suster nanti tinggal? Ini di rumah, mohon maaf saya kurang tahu ya. Di rumah sendiri-sendiri atau kayak ada asrama gitu, Suster? Kami di rumah studinya ada di Bajiro, Pak, di Jalan Melati Wetan. Oh iya, berarti semua calon suster tinggal di situ 24 jam? Iya, Pak. Iya, Pak, ada di situ, Pak. Oh, oke. Nah, maka masukan dari saya adalah berarti nanti suster tetap membuat perizinan gitu ya, Suster ya? Iya, betul, Pak. Termasuk tadi yang kelompok 1 di Posyandu itu juga membuat surat perizinan juga untuk melakukan kegiatan di situ. Gitu. Jadi kalian semuanya minta surat perizinan. Nanti silahkan Ateng sebagai koordinator membuat semacam list atau daftar kelompok 1, 2, 3 sampai 8, anggotanya siapa saja, suratnya ditujukan ke siapa. Gitu ya. Nanti Pak, suaranya putus-putus. Oh iya. Sinyalnya mati sinyalnya. Oke, saya ulangi lagi. Silakan nanti teman-teman kelompok 1 sampai 8 memberikan data anggotanya siapa, mau ditujukan ke siapa, suratnya, kegiatannya apa. Biar nanti saya coba sampaikan berkas tersebut ke Prodi. Sehingga kalian sebelum turun ke lapangan itu sudah berbekal surat pengantar dari Prodi. Gitu ya. Termasuk suster ini nanti, suster OP itu lokasinya di mana, kepada siapa surat tersebut bisa disampaikan. Barangkali kalau ada nama atau apa. Gitu ya suster ya. Halo, suara saya masuk enggak ya? Pak, baik Pak. Baik, terus berikutnya tentang calon suster. Berarti ini memang usianya panjang ya suster ya, bukan anak-anak lulusan SMA gitu, bukan ya suster ya? Ya mereka lulusan SMA tapi campuran gitu Pak. Oh. Yang masuk itu campuran, mereka dari usia 18 sampai sekitar 30-an. Oh ya, tahun ini ada berapa suster yang bakal jadi calon peserta kegiatannya suster ini? Sekitar 20-an, Pak. Oh ya, nah berarti
Dan Suster Sutira kenal betul dengan lokasi ya berarti ya? Iya Pak, kenal Pak. Fasilitas, jadwal, jangan sampai nanti kegiatan ini malah mengganggu jadwalnya calon-calon suster OP ini tadi gitu, jadwal mereka itu seperti apa gitu. Terus yang tadi saya sempat catat adalah kalian mau menyampaikan tentang gizi seimbang dan aktivitas fisik. Apakah hanya akan edukasi saja atau sampai mungkin tentang aktivitas fisik ini mungkin ada senam germas, senam gizi seimbang gitu, ada itu atau tidak rencananya Suster? Maaf Pak Dian, suaranya terputus. Oh, oke. Saya ulangi lagi. Saya kok jadi terputus di sini. Baik, tadi kalau dari penjelasan Suster dan Maria secara singkat, saya mendapatkan informasi kalau kalian mau melakukan penyuluhan untuk gizi seimbang dan aktivitas fisik. Apakah nanti kegiatannya itu hanya edukasi saja atau sampai kayak latihan aktivitas fisiknya misalnya senam atau gerakan-gerakan tertentu gitu Suster? Dan kelompok 3 bisa dijawab? Iya, senam bisa Pak. Ya, senam juga bisa Pak. Nah, ada senam kayak senam germas, gerakan masyarakat sehat. Ada senam germas, ada senam gizi seimbang, atau senam-senam yang lain. Kalian bisa sambil puterkan itu besok berlatih bareng gitu. Harapannya nanti setiap, itu kan 1 kali senam 3 menit. Setiap hari mereka bisa senam minimal 1 kali di pagi hari misalnya secara mandiri atau apa. Itu kalau masukan dari saya. Suster dan kelompok 3, anggota kelompok 3 yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ini proposal kegiatannya bagus nih. Saya mengapresiasi betul biar kalian itu tidak terfokus selalu di posyandu atau di sekolah. Untuk calon-calon suster ini malah menurut saya ini bagus banget nih Suster Sutira. Besok tahun depan Suster Sutira ini bakal skripsi sama teman-teman yang lain. Bisa jadi nanti penelitiannya di anak-anak calon suster ini malah menurut saya malah bagus nih tahun depan. Ini setiap tahun ada calon suster berarti ya? Ada Pak, ada. Ya artinya orang-orangnya akan terus-menerus ada. Apakah tahun depan calon suster akan, saya nggak ngerti. Apakah masa pendidikannya itu cuma 1 tahun atau bagaimana? Untuk calon pendidikan itu 3-4 tahun, Pak. Berarti selama 4 tahun dia masih, selama 3 tahun dia masih berupa calon suster gitu ya? Iya, betul Pak. Nah, artinya ini peluangnya banyak nih, gitu. Buat penelitian di sana nanti Suster Sutira dan teman-teman yang lain misalnya. Terima kasih Suster Sutira, saya benar-benar terkesan mau langsung masuk ke komunitas seperti ini. Ini benar-benar baru buat saya. Matur nuwun. Ada tambahan untuk kelompok 3, mboten? Tidak ada Pak, cukup jelas. Terima kasih ya Pak. Ya, kalau gitu silakan Ateng, saya kembalikan ke kamu. Baik Pak, sebelumnya maaf Pak, ini kan kelompoknya banyak. Apakah perlu diwaktuin untuk setiap kelompok atau tidak ya Pak? Kita kalau dari jadwal itu 12 lebih 10. Saya pikir nggak akan sampai itu kok. Aman, silakan dilanjutkan. Oh ya, baik Pak. Silakan untuk kelompok 2 bisa dipersiapkan. Selamat siang Pak Dian dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami akan melakukan pendidikan gizi mengenai edukasi isi piringku. Kelompok kami beranggotakan Agnes Marsha, saya sendiri Angela Berliandara, Junita Elizabeth, Lucia Anggi, dan Monica.
Yang sasaran di sini adalah orang tua Posyandu Nusa Indah II di Desa Tundan, Kalasan. Permasalahannya sendiri, banyak anak balita pada posyandu yang kurang mengonsumsi buah dan sayur serta keanekaragaman asupan makan. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang isi piringku sejak dini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi untuk tumbuh kembang anak. Kemudian nanti rencana kami isi edukasinya itu, yang pertama ada arti isi piringku, menjelaskan pentingnya isi piringku, menjelaskan bagaimana pembagian dalam satu piring, kemudian menjelaskan kebutuhan gizi pada anak yang dapat dipenuhi melalui isi piringku. Kemudian nanti juga kami akan memberikan contoh menu dalam isi piringku untuk anak yang menarik. Jadi nanti orang tua bisa membuat menu untuk anaknya agar anaknya tertarik untuk makan. Kemudian media yang kami gunakan untuk opsi pertama itu menggunakan video bila tempatnya memungkinkan. Kemudian nanti opsi keduanya kami akan menggunakan leaflet dan poster. Sepertinya cukup sekian Pak presentasi dari saya. Baik, terima kasih Angela Berliandana. Ini rumahnya siapa yang di Kalasan? Salah satu dari kalian kah? Ya Pak, kebetulan Ibu dari Agnes Marsha ini Ibu RW, jadi rumahnya untuk posyandu, gitu Pak. Oke, jadi relatif gampang ya mencari orangnya dan sudah ada juga respondennya di situ. Oke, enak berarti Kak gitu. Berikutnya, betul saya tadi sampaikan, isi piringku itu ada 2. Isi piringku untuk yang sehat, sama isi piringku yang obesitas. Isi piringku model T. Ya, ada 2 isi piringku. Konsep isi piringku ada 2. Yang biasa dan untuk orang obesitas. Nah, untuk anak-anak itu pakai isi piringku yang biasa. Tapi nanti akan ada variasi yang untuk anak. Gitu. Jadi menurut saya ini materi yang bagus juga buat disampaikan, nanti dibawakan juga tuh contoh pakai piring. Kalau saya sarankan pakai piring plastik kayak gitu, terus kalian bisa menggunakan piring plastik, bukan piring plastik. Kalau di Indo di minimarket gitu ya, itu ada mereka jualan piring yang dari Mika itu loh. Bukan Mika. Kayak styrofoam gitu, tapi yang plastik, semi plastik, semi styrofoam itu murah. Isinya banyak. Gitu toh. Kalian bisa tuh nanti menggunakan spidol misalnya, itu kalian buat itu isi piringkunya. Jadi pakai piring beneran, tapi yang murah. Bukan piring plastik yang harganya agak lebih mahal, tapi piring dari styrofoam atau piring dari busa atau piring dari plastik yang tipis gitu. Itu di minimarket ada. Silahkan nanti kalian buat itu sebagai media. Toh kalian buat itu pembagian-pembagian di piring tersebut. Nah, selain pakai poster, pakai leaflet, pakai video, kalian bisa bagikan piring itu ke mereka sebagai pengingat. Dibagikan aja. Ibu, nanti ini bisa dipakai nih di rumah. Sebenarnya nggak cuma buat anak ibu aja yang masih balita, tapi buat nanti ibu ketika anak ibu makin sekolah, makin gede, sampai mungkin juga buat ibu juga. Piring ini konsepnya masih bisa dipakai. Jadi sebagai contoh, dibawa pulang. Saya pikir kalau dikasih pakai spidol tentu nggak akan dipakai buat makan, tapi mereka jadi tahu, oh kalau piringnya segini, sekian itu separuh itu sayuran dan buah. Oh nasinya itu cukup kalau pakai isi piringku biasa, oh cukup 3/4 gitu. Oh yang 1/4-nya lagi, 3/4, 1/6. 1/6-nya itu lauk, 3/6-nya itu adalah karbohidrat misalnya kayak gitu. Nah mereka jadi bisa tahu. Itu kalau masukan dari saya, Angela Berliandana, bisa beli piring yang murah. Piringnya murah banget. Paling nggak sampai 20.000 dapat beberapa.
Itu kalian bisa gambar sendiri, nanti pakai spidol, pakai penggaris di spidolin tuh kurva-kurvanya, berapa persennya itu toh, separuh, seperempat, atau berapa, nanti itu bisa dibagikan juga. Selain menggunakan poster sama leaflet. Jadi mereka bisa tahu. Poster sama leaflet cuman mereka lihat kecil kalau di poster, oh kayak gini, tapi di nyatanya seberapa mereka nggak ngerti. Jadi mereka kalau dengan itu, mereka bisa kira-kira, oh nasinya tuh segini, oh ini isinya sayur, oh ini isinya buah. Itu Angela, kalau masukan dari saya. Syukur kalau sudah orang tuanya sendiri malah ketua RW dan lokasi untuk posyandu. Gitu. Tapi tetap dengan surat ya nanti ya. Gitu. Kelompok 2 ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau apa responnya, silakan. Baik Pak, tadi juga ada yang dari kelompok kami ada yang kepikiran untuk membeli piring yang isi piringku, tapi kayaknya terlalu mahal Pak. Jadi nanti bisa menghemat biaya sesuai dengan saran Pak Dian. Ya sebenarnya memang ada di di toko-toko online itu ada piring dari melanin itu yang sudah ada gambarnya buah, gambarnya beras, sama gambarnya telur gitu sebagai panduan. Tapi itu harganya mahal. Kamu bisa beli, tapi mungkin cuma 1 atau 2 aja. Sedangkan ibu-ibunya kan banyak, mendingan bikin sendiri aja. Sederhana nggak apa-apa, kan sebagai pelengkap aja nanti. Gitu Angela. Baik Pak Dian, terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin atau respon apa Angela sama timnya kelompok 2? Ada yang ingin disampaikan? Pak, saya menanyakan terkait proposal aja. Kalau proposal itu hanya rencana programnya kan Pak, nggak ada rincian biaya atau yang apa? Nggak usah, kita hari ini tidak untuk membuat pengajuan. Jadi proposal ini kaitannya dengan kalian punya ide apa, kalian melihat ada masalah apa, kalian punya informasi tentang masalah apa sih yang terjadi, masalah gizi apa sih yang terjadi di wilayah tertentu dekat kalian. Makanya saya tidak ingin yang jauh-jauh, dekat kalian aja. Terus kalian punya usulan apa untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, usulannya itu nanti dalam bentuk apa toh kegiatannya. Itu lebih ke situ. Karena ini mata kuliah pendidikan gizi, maka apa sih kegiatan yang akan kalian lakukan? Jadi lebih ke situ aja. Tidak sampai ke arah keuangan. Kalaupun mau sampai ke rencana anggaran dan yang lain, silahkan, boleh-boleh saja. Butuhnya apa? Misalnya, tadi butuh piring plastik ini keluar angkanya sekian, silahkan. Tapi tidak wajib kalau untuk itu. Lebih wajib justru terkait dengan penyuluhan. Masalahnya apa? Kamu berikan penyelesaian apa? Kalau mau penyelesaian berupa edukasi, edukasinya poin-poinnya apa? Apa yang ingin disampaikan? Saya lebih fokus ke situ sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi tentang kelompok 1 yang MPASI, kalau cuma dikasih tahu aja padahal mereka nggak ngerti caranya, ya nggak bisa. Harus diajari cara masak MPASI. Kelompok 3, tadi suster, dikasih tahu tentang gizi seimbang dan aktivitas fisik. Tapi kalau nggak ngerti aktivitas fisik yang bagaimana, ya percuma. Maka diajari cara senam germas. Gitu. Itu videonya di YouTube banyak banget. Jadi silakan nanti bisa di-download, gerakin bareng nih. Tadi saya tanya, ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ternyata selama 4 tahun sampai 3 tahun itu masih jadi calon suster. Maka bisa jadi ini program senam ini bisa jadi program wajib pagi hari setelah berdoa, setelah sarapan misalnya, senam dulu siang pagi atau sore hari. Nah, malah menjadi menarik gitu. Hadirnya kalian bakal memberi penyelesaian permasalahan gizi di wilayah dekat kalian. Gitu Angela. Baik Pak, terima kasih. Kalau memang sudah cukup, terima kasih Angela dan teman-teman kelompok 2. Silakan, ada yang saya kembalikan ke kamu. Baik Pak Dian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Selanjutnya kita ke kelompok 4 ya teman. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan.
Selamat siang Pak Dian dan teman-teman. Ya, silakan. Selamat siang Pak Dian dan teman-teman semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini kelompok kami ambil tema tentang stunting. Nah, lokasinya itu yaitu Posyandu Anggrek Bulan 1 Tiasan. Kenapa kami memilih di sini? Karena kami sudah kenal dengan orang sekitar situ. Jadi mempermudah seperti itu. Nah, terus itu tujuan dari penyuluhan yang akan kami lakukan yaitu membantu memberikan edukasi langkah pencegahan stunting sejak dini dan memperbaiki gizi sejak dini. Terus itu kegiatan intervensinya difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan baduta. Sekian dari presentasi saya, Pak. Oke, Iro. Tiasan itu daerah mana, Iro? Saya belum tahu. Yang daerah Sleman Condong Catur, Pak. Nah ya, itu sama kampus. Terminal. Oh, terminal Condong Catur. Ya, arah ke sana. Ya, ada siapa di sana, Iro? Di sana ada Bu Heni. Nah, itu kok kenal? Ya, karena kemarin saya mengikuti PKM Ibu Ima. Oh ya, oke, berarti bisa dilanjutkan lagi PKM-nya di situ gitu ya, kegiatannya gitu ya? Iya, jadi ibunya cerita kalau di situ banyak anak stunting kayak gitu. Nah, jadi kami mengusulkan mencoba penyuluhan di situ, Pak. Ya, senang saya dengarnya, Iro. Terima kasih banget kalau sudah ada orang yang menjadi promotor kegiatan kemarin sebelum kamu datang ke sana, sehingga nanti di sana tinggal dilanjutkan saja. Nanti kegiatannya di sana mau ngapain aja, Iro? Edukasi kayak menyampaikan bagaimana cara pencegahan stunting, bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang seperti gizi seimbang seperti itu. Oke, yang mau diajak ngomong siapa saja, Iro? Kami mau menyampaikan sama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Oh, balita nggak bisa diajak ngomong dong. Oh, ibunya kan? Ibunya sih, Pak. Lebih ke ibunya karena ibunya yang berperan penting di situ. Ya, oke, ibunya berarti ibu hamil. Ada ibu hamil banyak di sana, Iro? Kemarin ada, Pak. Ya, oke. Nanti kamu mau pakai media apa, Iro? Kemarin kan Ibu Ima pakainya PPT ya, Pak. Mungkin kami akan seperti itu. Ya, tapi kalau dosen melakukan PKM pengabdian kepada masyarakat itu bisa meminjam peralatan dari kampus, laptop, proyektor dan yang lain bisa. Tapi kalau mahasiswa saya nggak yakin nih bisa. Nah, apakah di sana itu punya LCD proyektor secara pribadi sehingga kalian hanya perlu bawa laptop dan materi atau bagaimana, Iro? Ya, Pak. Mungkin kami akan print materinya membagikan untuk ibu-ibunya seperti itu. Oke, ya itu yang pengen saya tanyakan sebenarnya. Jadi kamu punya solusi, gitu ya. Nanti pakai laptop nggak apa-apa. Presentasi dengan laptop kalian nggak apa-apa, tapi kalian jadi tahu tuh apa yang harus disampaikan dan warga di sana juga tahu apa yang bakal disampaikan. Bisa menggunakan media yang tercetak, boleh nggak apa-apa. Gitu. Ya. Terima kasih, Iro. Ada yang ingin ditanyakan, Iro dan teman-teman kelompok 4? Sejauh ini sih belum, Pak.
Oke, Mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan sama Pak Dian. silakan kalau ada yang mau ditanyakan enggak? Ini 4 kelompok pertama apresiasinya saya benar-benar bagus. Kalian punya keunggulannya masing-masing nih. Senang saya. Silakan, ada lagi yang ditanyain enggak? Kelompok 4. Belum ada, Pak. Oke, kalau memang belum ada, silakan Ateng saya kembalikan ke kamu. Baik, Pak Dian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Selanjutnya saya akan serahkan ke Mbak Depi untuk memoderatori presentasi hari ini. Silakan Mbak Depi. Ya, baik, terima kasih Ateng. Selanjutnya untuk kelompok 5, waktu dan tempat, saya persilakan untuk presentasi. Baik, selamat pagi. Selamat siang Pak Dian dan teman-teman. Kami dari kelompok 5. Langsung saja, kami memiliki sasaran yaitu untuk anak sekolah, yaitu di SMP, salah satu sekolah di Klaten, yaitu khususnya di Gantiwarno. Informasi yang saya dapatkan dari pihak terdekat itu remaja di sana itu masih belum memahami dan masih beberapa hal seperti berkaitan dengan kesehatan khususnya gizi itu masih sangat minim, mengenai anemia, mengenai kemudian pemahaman tentang diet-diet viral yang mereka lakukan itu. Kemudian beberapa hal kegiatan yang akan nanti kami laksanakan yaitu seperti memberikan edukasi kepada siswa tersebut. Kalau dari informasi yang saya dapatkan yaitu di sana itu perempuan, anak remaja perempuannya itu banyak. Terus kemudian kalau kemarin waktu sempat saya pernah datang ke sana itu memang mereka sendiri pernah kayak ngobrol jarang sekali gitu loh untuk mendapatkan edukasi mengenai hal-hal yang berkaitan khususnya tentang gizi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Mbak Dias mau menyampaikan? Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Pak dan teman-teman? Ya. Terdengar. Baik. Boleh ke bawah lagi, Catherine. Jadi untuk rencana kegiatan yang ingin kami lakukan, yaitu kami ingin memberikan edukasi kepada para siswa-siswi SMP Negeri 1 Gantiwarno. Di dalam edukasi tersebut, kami ingin mengawali dengan pretest dan diakhiri dengan post-test, Pak. Selain itu, kami juga ingin melakukan lomba sharing edukasi melalui sosial media. Jadi, para siswanya itu tuh diharapkan dapat mengikuti lomba ini dengan cara mengupload postingan yang berisikan materi yang sudah kami sampaikan melalui Instagram dalam bentuk feeds maupun story yang dapat di-tag ke Instagram kami, Pak. Kami berharap manfaat yang kami berikan edukasi tersebut itu tidak hanya sampai pada siswa-siswi SMP negeri itu, tetapi bisa sampai ke teman-teman sosial media mereka juga. Kemudian setelah melakukan edukasi, kami juga akan melakukan game quiz. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan yang mengulas kembali materi yang sudah diberikan. Untuk siswa-siswi yang dapat menjawab pertanyaan yang kami berikan itu akan kami berikan reward. Sekian Pak Dian untuk rancangan kegiatan dari kelompok kami. Baik, terima kasih Dias dan Mayang tadi, Gantiwarno Klaten. Oke, remaja SMP gitu ya. Baik, kalau tadi disampaikan ada reward quiz, itu nanti rewardnya kalau boleh tahu apa dan yang mengadakan siapa untuk rewardnya? Kalau yang di game quiz ini kan memang tujuan kami kan untuk mengulas gitu loh Pak, apakah mereka itu paham mengenai penyuluhan yang kami berikan gitu. Jadi
memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana dengan memberikan reward mungkin berupa alat tulis ataupun yang sekiranya bermanfaat untuk mereka, gitu Pak. Oke. Ini nanti kelas berapa, Mai? Rencananya kelas 2 Iya, Mbak. SMP, Pak. Karena kami ini, Pak, Gimana? Suaranya kok nggak terdengar ya? Halo Mayang, Tias. Oh, ternyata masalah. Halo, suara saya terdengar nggak ya? Kan kami mau ambil yang kelas atas itu Saya barusan terlempar dari Zoom setelah saya bertanya kelasnya berapa. Tadi kelas berapa jadi Mayang? jadi kelasnya kita ambil kelas 2, Pak. Kalau misalkan kita mau ambil kelas 3 itu takutnya kan mengganggu masa-masa mereka mempersiapkan ujian, takutnya begitu, Pak. Jadi lebih amannya dan apa ya istilahnya untuk edukasinya itu kami apa ya targetnya itu untuk kelas 2 SMP gitu, Pak. Ya, ini berarti nanti melakukan edukasinya satu kelas aja berarti gitu ya, atau seluruh kelas 2 SMP? Kalau apa ya informasi yang saya dapatkan itu kan sebenarnya kelasnya cukup banyak, Pak. Jadi nanti mungkin akan saya apa ya istilahnya komunikasikan dengan pihak yang terkait untuk bagaimana istilahnya kalau semisal kami ambil dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian kalau tidak memungkinkan, kami mungkin hanya ambil satu kelas ataupun 2 kelas, gitu Pak. Ya, karena saya menyampaikan ini karena ada kaitannya dengan fasilitasnya ada enggak, gedungnya, gitu toh? Gedungnya ada atau enggak. Terus yang berikutnya, kalau sekolah luring itu mereka sistemnya kayak gimana? Apakah ada jadwal sendiri hari Senin, Rabu masuk gitu misalnya? Ini Mayang dan teman-teman perlu klarifikasi lagi nanti ya, Mai. Baik, Pak. Oke, kalau dengan adanya lomba sharing, reward quiz, pre-post test untuk edukasi saya sepakat saja. Silakan nanti bisa diikuti di sekolah ini menurut saya juga bagus. Gitu ya, kegiatan seperti ini. Mayang, Dias dan teman-teman kelompok 5 ada yang ingin ditanyakan atau enggak ke saya? Oh iya Pak, saya mau tanya. Ini kan sempat dengar kalau ada siswa tuh yang apa ya istilahnya diet tapi tuh mereka nggak memperhatikan apa ya gizinya, jadi terlalu saklek mengenai bentuk tubuh mereka. Nah kemudian kalau semisalkan dari diet itu saya mau gabungkan dengan anemia, ini kira-kira cocok atau tidak ya Pak? Ya bisa aja, itu nanti apa namanya fat diet kan, itu bisa aja disampaikan topik 3 tuh berarti fat diet, body image sama anemia. Itu bisa tuh satu jalur tuh. Banyak remaja yang memiliki melakukan body image, melakukan fat diet karena ada body image di remaja itu mereka idoling dengan postur tubuh tertentu, berat badan tertentu misalnya. Nah, mereka melakukan fat diet yang ternyata berdampak pada anemia. Itu bisa satu pembahasan, Mayang. Baik, Pak. Ya, di mata kuliah isu kan sudah dapat ya tentang itu ya. Ya, Pak. Ya, bisa dilanjutkan. Gitu, ada lagi Mayang dan Dias dan teman-teman? Cukup, Pak, kalau dari cukup, saya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak Dian. Baik, semoga lancar. Senang nih kalau sudah di sudah masuk ke ranah sekolah.
karena melibatkan pendidikan. Itu tadi melibatkan ibu dengan bayi dan balita, melibatkan suster, melibatkan posyandu, oke, itu bagus. Sekarang melibatkan ke pendidikan. Jadi agama dapat, pendidikan dapat, sosial dapat. Bagus kelompok kalian semuanya. Saya lanjutkan ke Devi, silakan Dev. Baik, Pak Dian, selanjutnya untuk kelompok 6, waktu dan tempat dipersilakan untuk presentasi. Halo, ini suara saya masuk nggak ya? Belum mulai presentasi semester anak tim 6 ya? Atau error jaringan saya? Silakan. Selamat siang Pak Dian dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan rancangan proposal kami. Di sini kami sasarannya adalah anak usia sekolah dasar yang memiliki karakteristik yang unik yang berkaitan dengan perkembangan fisik atau jasmani, bahasa, intelektual, dan emosional yang berkembang secara holistik. Kemudian, jika salah satu karakteristik tersebut terdapat masalah dan tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada masalah perkembangan yang lain. Nah, salah satunya adalah obesitas. Sampai saat ini, banyak sekolah-sekolah yang lebih memilih untuk meningkatkan kinerja akademik di kelas tanpa mengetahui kondisi para siswanya. Oleh karena itu, tingkat resiko terjadinya obesitas pada anak dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal seperti meningkatkan aktivitas anak, pengetahuan pola asuh orang tua, dalam modifikasi pola makan anak ke arah pola makan yang sehat. Apabila orang tua telah menyadari faktor resiko sejak dini, maka anak-anaknya bisa berpotensi lebih rendah terkena obesitas. Selanjutnya di sini ada metode. Silakan. Yang pertama di sini ada penyuluhan pengetahuan obesitas. Sasarannya ada anak-anak SD kelas 6, lalu tempatnya di SD Canisius Nglinggi, lalu waktunya ada 15 menit, pelaksanaan dilakukan oleh Rahel, Tasya, dan Justina. Kemudian tujuan umumnya, setelah diberikan penyuluhan mengenai obesitas, sasaran mampu memahami mengenai obesitas. Lalu untuk tujuan khususnya, setelah diberikan penyuluhan selama 15 menit, sasaran dapat menjelaskan pengertian obesitas, menjelaskan penyebab dan akibat obesitas, menjelaskan pencegahan obesitas. Lalu untuk materi penyuluhannya, ada pengertian obesitas, penyebab obesitas, pencegahan obesitas. Lalu untuk media yang kami gunakan, menggunakan video ilustrasi. Untuk yang selanjutnya, ini ada program kreativitas anak. Di sini dimaksudkan agar setelah anak-anak mengikuti kegiatan penyuluhan pengetahuan obesitas tadi, anak-anak juga bisa untuk mengingat atau membuat suatu kreativitas yang nantinya anak-anak itu akan selalu ingat kalau mereka pernah mendapatkan penyuluhan tentang obesitas ini. Nah, dalam kreativitas ini rencananya nanti akan membuat pembatas buku dari stik es krim dan kertas, lalu kertasnya itu kayak ada tulisan apa aja sih obesitas, pencegahan obesitas itu kayak gimana, seperti itu. Untuk waktu pelaksanaannya itu nanti 15 menit dan pelaksananya itu ada Sherin dan Justina. Untuk yang selanjutnya ada role play di sini seperti senam, untuk waktunya 10 menit. Kemudian pelaksananya ada Francisca, kemudian Tasya, dan Rahel.
Untuk tujuannya di sini untuk memberikan contoh aktivitas olahraga yang mudah dilakukan di rumah agar anak-anak tetap melakukan olahraga agar berat badannya tetap seimbang. Dan yang program terakhir ada demo masak. Jadi kegiatan ini kami rancang untuk mengenalkan pengolahan makanan yang mudah sebagai asupan energi pada anak untuk kebutuhan gizinya. Kebanyakan orang tua itu kan biasanya memberikan sarapan kepada anaknya, misal yang mudah nasi goreng, yang mana nasi goreng itu lebih tinggi karbohidratnya, dan kadang lebih banyak orang tua yang malas ditambahkan sayur mayur dan sekalian mentok-mentok kayak cuma tambah telur udah selesai kayak gitu. Sehingga kami ingin melakukan pembuatan produk yaitu sandwich yang nanti pakai roti tawar yang kami haluskan untuk maksudnya dibuat jadi pipi, lalu kami isikan dengan daging ayam yang kita sudah potong kecil-kecil dan sudah dipanggang, terus nanti kita campurkan dengan sayur, jadi seperti isian salad, cuman dibungkusnya dengan roti tawar seperti itu. Jadi nanti melalui demo masak ini jadi pengetahuan bagi anak-anak terkait asupan makanan yang lebih baik dari sebelumnya. Terus untuk sasarannya anak-anak kelas SD, tempatnya di Kanisius, waktunya 20 menit, untuk pelaksanaannya ada Josephine Serina, Rahel Ciptani, dan Yusina Ganda. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengenalkan cara pengolahan makanan yang baik dalam pemenuhan kebutuhan asupan gizi anak. Baik, untuk presentasi dari kelompok 6 sudah selesai, dipersilakan Pak Dian. Baik, terima kasih tadi Justina, Josephine, dan yang lain kelompok 6. Wah, ini kegiatannya banyak banget, saya senang nih. Pertanyaannya adalah, ini mau dilakukan berapa hari atau berapa kali pertemuan, Rahel? Rencananya 2 hari sih Pak, kalau 1 hari sepertinya kepenuhan, tapi nanti untuk model pelaksanaannya nanti anak-anak dibuat berkelompok, khususnya dalam peragaan demo masak, sama untuk yang program kreativitas anak itu nanti akan dibuat berkelompok gitu. Ya, berarti nanti kayak fokus group discussion gitu ya? Ya betul Pak. Satu kelompok, kalau SD itu kan paling kelasnya cuma 1 atau 2 toh? Satu kelas saja Pak, kalau di Kanisius Seminggi. Oh ya wes, kalau kayak gitu kan berarti satu kelompok kalian berapa? 5 ya? Ya, bisa sekitar 5 orang, cuma belum dikonfirmasi lagi lebih lanjut sih Pak untuk anggota kelasnya ada berapa orang. Maksud saya itu nanti dibagi-bagi, misalnya ini ada Josephine Serina nanti berapa orang, Rahel berapa orang gitu kan ya? Iya betul Pak. Ya, saya sepakat tadi dengan SD kelas 6 dengan obesitas sebagai edukasinya ada video ilustrasi. Untuk ilustrasi video itu nanti kalian membuat sendiri atau cari? Nanti kami mencoba membuat terlebih dahulu sih Pak. Utamakan untuk membuat sendiri. Oh, bikin sendiri videonya? Dibikin bersama-sama Pak. Oh ya. Mencoba dulu. Maksud saya tidak mengambil punya orang di YouTube gitu kan ya? Tidak Pak, buat sendiri. Good. Nanti silahkan diposting, itu juga ada kaitannya nanti dengan tugas-tugas yang kedua, gitu ya. Tugas kedua itu kan, tugas berikutnya nanti kan kalian itu selain membuat proposal adalah membuat medianya. Jadi makanya dari tadi saya bertanya media itu ya apapun yang kalian buat untuk mendukung kegiatan penyuluhan ini, saya juga anggap itu sebagai penugasan. Artinya apa? Dapat nilai juga. Kalau kalian medianya mengambil dari YouTube, ya apa yang bisa saya nilai karena itu bukan karya kalian. Oh, saya membuat leaflet. Saya tadi misalnya kelompok 1, kelompok 2 membuat leaflet. Sama kelompok 4, kelompok berapa tadi? Kelompok 5 membuat ada lomba sharing sosmed, ada reward, ada dan yang lain. Kelompok 6 ada role play-nya, senamnya, ada kreativitas pembatas buku dan yang lain. Media-media tidak harus media berupa apa tadi misalnya leaflet, poster, itu dalam tanda kutip ya kuno. Sekarang cari bikin media yang lebih cocok sama
respondenmu. Kalau respondennya ibu-ibu, respondennya lansia, tentu media berupa pembatas buku nggak cocok, tapi anak SD kelas 6 itu cocok, itu malah bagus gitu. Jadi disesuaikan dengan sampling. Itu nanti materi tentang media penyuluhan itu di pertemuan ke depan, sekaligus juga sebagai tugas. Jadi silakan teman-teman membuat kegiatan ini dengan tulus, dengan semangat, karena di setiap hal yang kalian produksi itu ada nilainya gede dari saya, gitu ya. Saya senang ini di sini ada banyak banget demo, role play senamnya, kreativitas dan video ilustrasi. Nanti silahkan diarahkan ke sekolahnya, bisa dilakukan kapan, terus butuh izinnya seperti apa. Teman-teman kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi yang sudah presentasi, selain fokus pada media sebagai penyampai materi, fokus untuk mendokumentasikan kegiatan. Jangan lupa, dokumentasi itu penting. Kalian bisa dokumentasi sebagai bentuk video, dalam bentuk foto boleh. Nanti saya di bidang saya, selain di dosen, sama prodi itu akan meminta izin mempublikasikan kegiatan kalian di Instagramnya Gizi, gitu ya. Jadi kalian bakal terupload juga di situ. Nanti saya ajak kolaborasi juga teman-teman, nama-namanya di situ buat terteks di situ, gitu ya. Jadi kalian akan menghiasi lini masa sosial medianya Stikes Pantirapi dan Prodi Gizi nanti, gitu ya. Silakan saya lanjutkan lagi ke kelompok selanjutnya, monggo. Terima kasih kelompok 6. Baik, terima kasih kelompok 6. Selanjutnya untuk kelompok 7, dipersilakan. Selamat pagi Pak Dian dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 7. Ini kami kelompok 7 beranggotakan Angelia Anissa, Devi Fajar, Elizabeth Wahyu, Kesia Oki, dan Melania Meta. Selanjutnya, ini kami mengambil permasalahan gizi mengenai berat badan. Jadi ini nanti penyuluhan kami akan dilaksanakan di Posyandu Merak 2 di Dusun Gebang. Ya. Selanjutnya, ini alamatnya di Jalan Candi Gebang 2 nomor 9 RT 4 RW 45 di rumah kadernya yaitu Ibu Yuni. Ini untuk jarak maps-nya. Ya, ini kan permasalahannya tentang penurunan berat badan. Jadi setelah kelompok kami menanyakan ke kadernya, permasalahan gizi yang ada itu, jadi BB-nya itu tidak naik, tetapi juga tidak turun. Jadi BB-nya stuck di situ, terus gitu, Pak. Untuk jumlah balita yang berusia 2-5 tahun, itu berjumlah 22 anak. Terus untuk solusinya, kami akan melakukan dengan pemberian PMT. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilakukan, pertama melakukan pengukuran antropometri pada balita, yang kedua edukasi PMT yang diberikan kepada orang tua balita dengan penggunaan poster. Poster ini nanti akan berisikan pengertian, tujuan pemberian, dan kapan pemberian PMT. Kemudian jenis-jenis PMT, dan cara pemilihan dan pengolahan bahan yang digunakan untuk PMT yang baik itu seperti apa. Kemudian selain itu, kita melakukan kegiatan. Ya, seperti itu Pak dari kelompok 7. Terima kasih. Oke. Kesia dan teman-teman di kelompok 7 berarti sudah pernah menghubungi di Gebang gitu ya, berapa orangnya di sana dan permasalahannya BB-nya nggak naik tadi. Demo masak PMT-nya nanti berupa apa berarti? Kamu ngasih atau mengajarkan mereka, Kesia? Itu rencananya kami
yang bulan pertama itu demo masak, Pak, tapi bulan selanjutnya kami hanya memberi Memberi. dalam bentuk jadi. Oh, apa yang mau diberi? Rencana sejenis puding gitu, Pak. Oh ya. Ada sesi edukasinya juga berarti ya, Kesia? Iya, Pak, ada. Ya. Ya, karena mata kuliah kita ini kan penyuluhan, gitu ya, pendidikan. Artinya meningkatkan pengetahuan responden kita. Tidak sampai membuat responden itu selesai betul dari masalahnya, gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu di media gitu rame, kita mau memberi ikan atau kita mau mengajarkan cara memancing. Ya, kita sediakan kolamnya, kita sediakan ikannya, kita memberi ikan mateng atau kita ajari mereka memancing. Gitu. Kalau yang memberi ikan yang sudah mateng tinggal dimakan, ya kita tidak memberi pengajaran apapun. Mereka menjadi penerima terus, nunggu belas kasihan. Kalau kita mengajarkan, memberikan kolam, memberikan ikannya buat mereka pancing, ya kita nggak akan memberikan mereka kreativitas. Pengetahuan juga nggak naik. Tapi kalau kita memberikan kail dan kita memberikan cara memancing, maka mereka bisa mandiri. Yang diharapkan itu, mereka bisa mandiri. Jadi kalau memang mau memberi sesuatu, memberi makanan, memberi itu silahkan. Tapi alangkah lebih baik kalau diterkaitkan dengan mata kuliah kita, kita memberikannya adalah ilmu, memberikannya adalah keterampilan, diajarkan, dikasih tahu. Itu yang utama dulu. Kalau nanti di belakang-belakangnya ada tambahan, dikasih barang, dikasih makanan, selama itu tidak mengganggu keuangan kalian pribadi, monggo. Karena tidak ada anggaran dari kampus untuk kegiatan ini. Gitu ya. Kalau mau memberikan makanan, silakan. Tapi saya berikan penekanan lagi bahwa tujuan kita bukan ngasih makanan. Tujuan kita ngasih edukasi, ngasih pelatihan, ngasih penyuluhan, ngasih keterampilan gitu. Diajak masak bareng, monggo, diajak brainstorming kegiatan atau informasi tertentu, silahkan. Diajak gerak bareng, boleh gitu. Itu ya. Jadi saya harap tadi yang terkait dengan pemberian itu menjadi kegiatan pendukung saja ya, Kesia ya. Iya, baik Pak Dian. Kegiatan utamanya tetap edukasi karena kita ranahnya mata kuliahnya tentang pendidikan gizi tadi. Tapi terkait dengan balitanya, permasalahan di sana, kamu ikut mengukur, memberikan edukasi PMT, memberikan demo masak dan yang lain, saya apresiasi betul untuk itu. Gitu. Kesia dan kelompok 7 ada yang ingin ditanyakan barangkali? Kelompok 7 ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Pak Dian, ini ada jangka waktunya gitu nggak ya Pak? Atau misalkan dibatasi gitu 3 gimana? Ya, ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kalian selesai mata kuliah ini. Gitu. Nggak usah sampai 1 tahun, nggak usah sampai 4 bulan, 5 bulan. Kalau saya lihat dari jadwal yang sudah disusun Prodi, mata kuliah kita itu selesai di tanggal 1 Juli. 1 Juli. Ya, ujian akhir semester itu 4 sampai 8 Juli. Sehingga program kalian wajib sudah selesai sebelum UAS. Jadi di awal Juli sudah harus selesai. Gitu. Angelia. Oh iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, 1 kali kegiatan boleh. Atau kayak tadi yang Mayang atau siapa tadi saya lupa. Kelompok 6 di Kanisius itu 2 hari boleh. Gitu. Kalau ini kelompok 7 mau 2 bulan, monggo. Selama dipastikan bahwa Juli awal itu sudah harus selesai.
Saya tahu maksudnya adalah akan ada perbaikan penambahan berat badan atau tidak, betul? Betul, Pak. Ya, gitu ya, sudah bisa ditebak. Itu bagus banget. Tapi pastikan sudah selesai di bulan Juli tanggal 1, 2, 3. Karena nanti kalian harus melaporkan kegiatan kalian. Nah, laporan kegiatan itulah yang saya nilai. Gitu. Jadi kalau ini masih bulan apa? April, berarti masih ada Mei, Juni. Kalau nanti kegiatan penimbangannya di awal Juli, ya boleh itu sampai Juli. Tapi pastikan UAS itu sudah nggak mikir-mikirin kegiatan lagi, tapi sudah selesai semuanya. Gitu Angelia dan kelompok 7. Ya. Pak Dian, terima kasih. Ya, baik. Saya lanjutkan, kalau memang tidak ada pertanyaan, monggo kelompok terakhir, kelompok 8, silakan. Selamat siang Pak Dian dan teman-teman, mohon maaf sebelumnya karena kami tidak menge-share PPT ataupun makalah Pak. Jadi kami masih benar-benar mengawang. Kami kemarin sudah sempat mengonsulkan melalui Alia Pak untuk sasarannya yang kemarin Bapak sudah berikan saran, dan kami telah menghubungi beberapa mitra kami. Pertama dari saya lulusan di SMP Johannes Bosco. Permasalahan kami kemarin itu adalah anemia, pencegahan anemia pada remaja. Salah satu mitra yang sudah kami hubungin ada sekolah Grek juga kemarin itu, tapi belum mendapat respon Pak. Ada 3 mitra yang kami hubungi, namun semuanya belum ada respon. Tapi kami tetap ingin memberikan edukasi untuk para remaja SMP, tepatnya untuk kelas 1. Namun walaupun mitranya belum jelas, kami telah memikirkan tentang program-program apa yang ingin kami lakukan di sana. Yang pertama, sama seperti kelompok lainnya, ada juga pre-post test, lalu ada sebenarnya kan bingung Pak, mau ada games biasa atau sebagai kreativitas anak kelas 1 itu kami ingin membuat kayak poster gitu. Jadi nanti dibagi 8 kelompok, Pak. Misalnya di situ ada 30 sampai 40 orang, kita ingin membagi kelompok sekitar 5 sesuai dengan jumlah anggota kami. Nanti di situ itu kami akan menghimbau mereka untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu misalnya membuat poster. Nanti di situ posternya itu mengenai informasi tentang anemia atau pencegahan anemia seperti itu, Pak. Untuk lainnya yang post test dan pre-test itu seperti biasa. Dan nanti kalau misalnya posternya itu ada yang menurut kami yang paling bagus itu, kami meminta pihak sekolah untuk memajangnya seperti itu, Pak. Baru sampai situ sih, Pak. Dan teman-teman di kelompok 8, kalau memang belum dapat sekolah, silahkan dicari. Saran saya, yaitu tadi cari sekolah alumninya, relatif lebih kenal gitu ya. Relatif lebih bisa di follow up kalau yang kenal gitu. Kalau misalnya, ini kan tadi SMP ya, Niluh ya? Iya Pak, benar Pak. Nah, kalau SMP, kalau memang itu nggak bisa, ya nanti cari sekolah yang dekat kampus aja. Sekolah dekat kampus paling SD, tapi itu di depan Indomaret utaranya kampus itu ada SD. SD Puren ya. Mungkin bisa di situ nanti karena kan relatif lebih tahu kalau di sini ini ada stiker gitu di selatannya gedung sekolahnya mereka. Jadi akan lebih mudah. Walaupun mungkin sama-sama sama sekali belum pernah ke situ gitu ya. Paling itu kalau belum bisa ke sekolah yang kalian tuju. Itu tapi SD. Kalau masih pengen tetap remaja, ya mungkin bisa ke Posyandu Remaja. Kita di Pringwulung ini, ya di timur kampus kita, itu ada Posyandu Remaja. Tapi saya kurang tahu itu aktif atau tidak. Itu kamu bisa menghubungi Bapak Dukuh, Pringwulung Pak Sahid. Rumahnya itu di timurnya, pintu timur asrama. Itu dekat banget dari situ. Itu paling 100 meter ke timur. Nah itu nanti tinggal hubungi ke Pak Dukuh, koordinatornya Posyandu Remaja siapa ya? Gitu. Jadi kalian nanti tetap memberikan edukasi tentang anemia pada remaja, tapi mungkin bukan di anak sekolah, tapi justru di anak-anak Posyandu Remaja. Monggo itu tadi alternatif. Atau mau cari sekolah lain
juga silahkan. Bisa sekolahnya kalian sendiri atau mungkin bisa minta tolong anggota kelompok lain juga ke sekolahnya mereka masing-masing. Walaupun nanti pelaksananya bukan mereka, tapi pelaksananya adalah kelompoknya tim 8. Itu siapa? Niluh, ada yang ingin ditanyakan barangkali Niluh? Kalau saya sendiri sudah cukup. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak ya kelompok saya? Nih SMP ya Niluh ya? Iya Pak. Ternyata pun mereka belum memberikan respon apapun. Nah, nyampe enggak tuh suratnya? Atau kalau saya kemarin lewat email, kalau Greg itu via WA kayaknya Pak, kalau Greg melalui gurunya dia. Oh, nah itu kalau melalui gurunya sendiri. Enggak, Pak. Begini Pak, kemarin tuh saya langsung kalau buat bertanya pertama saya langsung bertemu Pak. Kemudian itu bilang kan mengabari nanti lewat WA. Nah, kemudian saya minta nomornya kan Pak. Nah, kemarin saya WA lagi, ya belum dibalas Pak sampai sekarang. Oh ya, silahkan nanti bisa di follow up lagi gitu ya terkait dengan kegiatan tersebut. Barangkali mereka juga masih banyak kegiatan terkait mau kelulusan dan yang lain, lulus SMP gitu. Mungkin sekarang lagi musim ujian atau apa gitu, saya kurang tahu sih. Tapi sepertinya ada kegiatan lainnya. Semoga nanti bisa di follow up lagi ya Greg dan Niluh dan teman-teman di kelompok 8. Baik Pak. Baik Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih semuanya kelompok 1 sampai 8 pas jam 12 gitu ya. Sebelum saya tutup, adakah yang masih ingin bertanya terkait dengan proyeknya kelompok masing-masing? Saya sudah catat gitu. Barangkali nanti ada yang ingin ditambahkan, saya bisa langsung nyambung kalian itu mau bahas apa gitu. Ya, saya ingat saya sudah mencatat di kertas. Ada yang ingin ditambahkan teman-teman? Cukup? Kalau memang sudah cukup, terima kasih buat hari ini. Kita tidak ada materi ya, karena materinya sudah Oke, kita tidak ada materi untuk hari ini, karena materinya sudah diselesaikan kemarin di minggu pertemuan kemarin. Hari ini sistemnya adalah brainstorming dan project based learning. Jadi kita belajar melalui project. Ya, ini malah justru paling akan berkesan ke teman-teman sekalian. Saya ingatkan, jangan lupa dokumentasi, jangan lupa komunikasi dulu ke setiap mitra dan calon mitra. Laporkan nama kalian, mitranya mana, alamatnya mana, mau bahas tentang apa. Laporkan ke Anjali Ateng Jaya dan Devi, nanti Devi dan Ateng itu mengirimkan berkasnya ke saya, biar saya meminta bantuan prodi untuk direalisasikan dalam bentuk surat. Maka harus ada tanggalnya juga, ya. Kapan, di mana, siapa. Pak Dian, suaranya putus-putus. Oh ya, sorry. Jadi silakan nanti datanya, nama kelompok, siapa aja anggotanya, mau melakukan di mitra mana, kapan, terus dengan topik apa, itu silakan nanti disampaikan ke koordinator mata kuliahnya di kelas. Nanti Anteng dan Devi bisa menyampaikan ke saya akan minta bantuan prodi untuk membuatkan surat pengantar. Jadi kegiatan kalian itu resmi, bukan iseng atau bukan hal yang lain, tapi resmi dan diketahui oleh institusi. Gitu. Itu kalau dari saya. Nanti kalau ada diskusi lagi, monggo bisa hubungi saya di grup kita bisa discuss lebih jauh, khususnya untuk kelompok yang belum menentukan target seperti kelompok 8. Kita masih punya waktu, silakan nanti kalian bisa cari-cari yang lain, cari ide yang lain atau tempat yang lain. Kalau memang belum ada balasan. Sekian dari saya, terima kasih buat semuanya, selamat siang, berkah dalam, sehat-sehat terus buat kita semua. Matur nuwun. Iya, selamat siang Pak Dian. Selamat siang Pak Dian. Terima kasih. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Selamat siang Pak Dian. Terima kasih banyak Pak Dian.